Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Jumat 17 Desember 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Ibrani 10, ayatnya yang ke-32 sampai 39. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengantar kami memasuki hari baru. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sampaikanlah isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, layakkan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-32 sampai ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Renungan harian kita pada pagi hari ini diberi judul Tetap Tekun dalam Janji Allah. Tontong bantang untayan pangaluna puang matua. Tantangan kehidupan beriman kepada Kristus adalah realitas kehidupan yang akan selalu ditemui sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Persoalannya adalah, mampukah kita menghadapi tantangan itu jika persoalannya terlalu berat? Bacaan kita menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya, orang percaya hendaknya tidak tergoda oleh godaan dunia yang dapat membuat mereka meninggalkan imannya. Ayatnya yang ke-34. Sekalipun orang percaya akan mengalami banyak hinaan dan penganiayaan, namun penulis kitab Ibrani ini sangat berharap agar penderitaan yang dialami oleh orang percaya tidak akan menggoyahkan iman dan semangatnya untuk tetap percaya kepada Kristus. Ayatnya yang ke-32 sampai ke-33.
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sekalipun orang percaya kehilangan sesuatu di dunia ini, namun mereka tidak kehilangan janji Allah. Ayatnya yang ke-35. Janji Allah itulah yang akan membuat orang percaya kuat serta mampu bertahan dalam ketekunan dan dengan hati yang selalu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan ketika menghadapi pergumulan dalam dunia yang penuh tantangan. Ayatnya yang ke-36. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yakin dan tetaplah percaya bahwa di dalam Kristus akan tiba saatnya semua jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia. Karena janji Allah pasti dinyatakan bagi mereka yang tekun dan setia percaya kepadanya. Karena itu, tetaplah berdoa agar kita memiliki kekuatan iman yang teguh kepada Allah, sehingga sekalipun tantangan datang mengganggu, hendaklah kita tetap tunduk pada Allah, karena kasih Allah akan menyelesaikan segala masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk menutup renungan harian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan memampukan dan menguatkan kami bahwa kuasa Allah adalah kuasa mutlak di tengah-tengah dunia ini. Tiada kuasa lain yang kami andalkan selain kuasa Allah itu sendiri, sehingga memampukan kami untuk berjalan melewati setiap hal di tengah-tengah hidup ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hidup kami hari ini, untuk pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Berikanlah hikmat, kemampuan dan kesehatan yang baik, agar kami boleh mengerjakannya dengan baik, dan biarlah itu semua demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke pelosok negeri ini. Berkatilah TNI Polri dan satuan tugas yang menangani COVID-19. Berkatilah semua umat Tuhan yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Biarlah kuasa Tuhan memulihkan mereka semua. Bimbing dan peliharakanlah hidup kami hari ini ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat berhasil di dalam nama-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.